Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas khususnya perkuliahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan pembahasan kita yang lalu berkaitan dengan Dinul Islam. Nah, sekarang kita fokus pada karakteristiknya. Walaupun karakteristik Dinul Islam atau agama Islam itu identik dengan penamaannya. Yang pada pembahasan yang lalu, kata Islam, kata aslama yuslimu yang artinya menunjukkan pada kesejahteraan, keselamatan, atau kata kerjanya, kata bendanya itu kata asilm, yang artinya itu merupakan sebuah keselamatan dan perdamaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakteristiknya lebih spesifik. Apa itu karakteristik dinul Islam atau agama Islam itu? Yang pertama, kita membahas bahwa agama Islam itu adalah din as-samawi atau agama samawi. Dia bukan agama manusia. Dia bukan agama yang lahir dari pengalaman empiris manusia sebagaimana pembahasan-pembahasan kita yang lalu. Dia agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya dari Nabi Adam sampai penutup Nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa merujuk pada Zumar atau Az-Zumar ayat 2. Kemudian Islam juga memiliki karakteristik syumul, artinya adalah mencakup seluruh dimensi kehidupan. Nanti kita akan lihat bagaimana esensi sistematika ajarannya, bahwa agama Islam itu menyeluruh, kafah, apa namanya, udkhulu fisilmi kafah, artinya menyeluruh semuanya. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bahwa dia memiliki tidak saja agama yang hanya aspeknya aspek kepercayaan, aspeknya hanya aspek tertentu saja, tapi menyeluruh seluruh kehidupan manusia. Nanti kita lihat dimensinya, sistematika ajarannya. Kemudian yang ketiga adalah umum, artinya berlaku seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Lihat dari segi penamaannya, dia tidak identik dengan siapa yang membawanya. Dia tidak identik dengan siapa pemeluknya. Dia tidak identik dengan di mana dia berkembang agama itu atau dilahirkan agama itu. Tidak, diturunkan agama itu tidak. Tapi dia dimensinya adalah dimensi umum. Dimensi yang mengantarkan seluruh umat manusia pada perdamaian, kesejahteraan, keselamatan duniawi maupun ukhrawi. Kemudian dia agama fitrah. Agama yang harusnya diterima oleh fitrah manusia. Artinya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengajarkan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Itu bisa diyakini. Kalau ada ajaran agama Islam yang itu bertentangan dengan fitrah kita manusia, maka tentu itu harus kita curigai atau bahkan harus kita antisipasi. Itu bukan esensi ajaran agama Islam. Kemudian selalu sejalan dengan akal. Selalu sejalan dengan akal. Nggak ada aktivitas ajaran agama itu nggak sejalan dengan rasio dan akal. Rahmatan lil alamin, jelas. Apa namanya, Allah Subhanahu wa taala jelas menjadikan Islam itu sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Yang orientasinya tidak saja dunia tapi juga akhirat. Nanti kita akan bahas juga bahwa orientasinya, kita menunjukkan bahwa dimensi Islam itu dimensi yang optimis, dimensi yang adanya balasan, maka tentu ada orientasi dunia dan akhirat. Ada pahala, tapi juga ada siksa. Itulah Islam, itulah karakteristiknya. Jadi kita bisa melihat setidaknya ada 8 karakteristik Islam yang memang harus bisa dipahami. Kemudian kita beralih kepada pembahasan selanjutnya. Sebetulnya Islam itu sumber ajarannya apa? Sumber ajaran Islam itu adalah, atau dasar agama Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus pahami, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang kita harus mengimani kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan. Setidaknya ada 4 kitab, Taurat, Injil, Zabur, dan termasuk di dalamnya Al-Quran. Tapi keimanan kita, keyakinan kita pada kitab-kitab terdahulu itu tidak memiliki konsekuensi untuk kita pelajari, kita amalkan, atau bahkan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita.
Karena memang keimanan kita pada kitab-kitab terdahulu memang keimanan dalam rangka kita hanya mempercayai keberadaannya bahwa itu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bisa menjadi dasar lagi. Karena memang sudah disempurnakan oleh Al-Qur'an. Sudah Al-Quran memiliki fungsi sebagai pembeda dari kitab-kitab sebelumnya. Mubayyin, penjelas sebagai kitab-kitab sebelumnya. Tibyan sebagai timbangan dari kitab-kitab sebelumnya. Maka yang jadi dasar adalah Al-Quran. Jadi tidak menjadi dasar kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kemudian, yang kedua adalah ada dasar sebagai penjelas Al-Quran, yaitu sunnah itu sendiri. Artinya ada sunnah. Sunnah itu artinya adalah berarti semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu sebuah perbuatan, perkataan maupun sebuah tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas secara spesifik ini dasar ajaran agama, dan mudah-mudahan juga kita akan bahas esensi sunnah, karena nanti juga akan kita bahas sunnah sebetulnya itu juga ada yang jadi banyak salah kaprah dan memahami sunnah itu, hingga nanti bisa lebih tepat menjadi sumber ajaran atau dasar ajaran agama Islam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan sumber ajaran, khususnya sunnah itu sendiri atau hadis. Kemudian ada akal. Nah, peranan akal ini berbeda dengan Al-Quran dan hadis. Yang hadis tadi itu memiliki fungsi untuk penjelas Al-Quran, merinci apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, atau mengkhususkan apa yang mungkin saja belum khusus yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi akal ini dalam rangka untuk mengungkap Al-Quran dan hadis tadi. Al-Quran dalam rangka untuk mengetahui kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis tadi. Mengetahui maksud yang tercakup dalam Al-Quran dan hadis tadi. Mencari bagaimana esensi ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis tadi. Artinya, akal ini berfungsi untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan atau waktu terhadap penerapan ajaran agama. Ini fungsi akal. Jadi akal itu dalam rangka untuk mempertimbangkan, mencari kebenaran yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia bukan menjadi sumber ajaran, tapi dia sebagai sarana untuk bisa mengetahui esensi ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah sumber ajaran. Jadi ada Al-Quran, ada sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah dipahami melalui akal, jadi tidak hanya dipahami secara letterlek, tekstual, kemudian nanti pemahaman ajaran agamanya bisa jadi juga akan lebih sempit, kemudian akan lebih juga terkesan lebih memberatkan. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri bahwa dalam dimensi agama atau dinul Islam dengan pemahaman apakah agama dan bagaimana karakteristik agama Islam, bagaimana agama itu memiliki fungsi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi hal yang sangat penting, mendidik dan membuka alam pikiran serta mendorong manusia mencari kesempurnaan dalam diri, jasmani maupun rohani. Itulah agama dan dinul Islam. Sebuah konstitusi sempurna, pedoman ilahiyah yang harus kita jalankan dalam rangka untuk menghidupkan jiwa kita. Karena kalau kita tanpa adanya pemenuhan siraman ruhaniyah kita, pasti kita akan tidak sempurna dalam seorang manusia. Karena manusia itu diciptakan tidak saja jasmani, tapi juga ruhaninya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan bagaimana menuntun kehidupan manusia yang jauh dari perilaku yang syirik, jauh dari perilaku yang tidak sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan sistematika ajaran Islam. Tadi kita sudah sebutkan bahwa agama Islam itu harus komprehensif, harus menyeluruh. Nah, inilah esensi ajaran Islam yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Islam itu tidak saja dimensinya hanya dimensi kepercayaan dan keyakinan, tapi Islam itu ada dimensi untuk kita menjalankan perintah, yaitu dimensi ketaatan. Tapi Islam juga ada dimensi dalam rangka untuk kita punya tata krama, moral, dan kemudian juga memiliki sikap yang baik. Tapi juga Islam itu juga punya dimensi kepatuhan dan ketundukan. Jadi inilah 4 dimensi yang akan kita bahas pada pembahasan kuliah Al-Islam mendatang. Yang pertama adalah dimensi keyakinan, yaitu dimensi akidah. Jadi kita akan bahas mahiyal akidah.
Apa itu akidah dalam Islam yang nantinya pembahasannya mengarah pada tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga akan membahas berkaitan dengan esensi ketaatan, yaitu bagaimana ibadah. Apa definisi ibadah? Bagaimana kemudian ibadah dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang itu harus kita pahami, atau mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, itu terangkum dalam aspek ibadah. Dan kemudian kita juga akan membahas yang berkaitan dengan dimensi moralitas, akhlak, tata krama, tingkah laku manusia atau akhlak. Itu masuk dalam dimensi manusia. Termasuk juga di dalamnya adalah dimensi agama Islam. Termasuk di dalamnya adalah muamalah duniawiyah. Artinya kita beraktivitas dalam keduniaan dalam menjalankan kehidupan kita. Nah, inilah esensinya. Nah, mudah-mudahan kita akan mempelajari ini satu persatu dan insya Allah kita bisa memahami Islam dengan mendalam. Ini kalau kita lihat hakikat Islam, kita bayangkan seperti halnya pohon itu, nanti akarnya itu adalah akidah, kemudian batangnya yang menjadi asas itu adalah ibadah kita, yang kemudian nanti ranting-ranting bahkan daunnya itu adalah sebuah ibadah-ibadah sunnah kita, dan akhirnya kita memiliki buah, yang buahnya itu tentu adalah akhlak. Orang yang beragama dan agamanya itu Islam, itu memiliki kepribadian, karakteristik yang menunjukkan karakteristik Islam, karakteristik yang menunjukkan buahnya baik. Karena Islam menunjukkan sebuah nilai kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan. Mudah-mudahan nanti kita akan mempelajari satu persatu dimensi ajaran Islam, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah pada kesempatan berikutnya. Selamat mengikuti aktivitas perkuliahan dan silakan nanti bisa diakses e-learning ketika saya memberikan penugasan, kuis, ataupun berupa tanggapan melalui forum untuk bisa turut serta aktif di dalamnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.